Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy the video. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Daniel, aku adalah seorang karyawan biasa yang kebetulan sedang bekerja di luar negeri. Namun aku memiliki passion atau aku memiliki antusiasme di bidang investasi, teman-teman. Dimana aku memiliki kebiasaan selalu menginvestasikan sekitar 80% dari penghasilanku untuk aku belikan aset dan aku belikan berbagai macam instrumen keuangan, teman-teman. Nah, jadi saran-saran keuangan dari aku, jangan langsung teman-teman telan-telan mentah-mentah. Teman-teman juga harus menganalisa dulu ya, teman-teman. Jadi apa yang aku katakan ini anggap aja sebagai masukan, karena aku pribadi aku juga bukanlah seorang financial consultant, teman-teman. Bukan konsultan keuangan. Aku hanya seorang karyawan biasa yang memiliki kebiasaan berinvestasi atau memiliki passion dalam melakukan investasi ini, teman-teman. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas topik mengenai apa sih? Pada hari ini kita akan membahas tentang seberapa penting sih literasi keuangan. Nah, sebelum memulai pembahasan kita, aku akan buka dengan salah satu penelitian dari Marshall Silver, teman-teman. Marshall Silver ini adalah penulis dari buku Passion, Profit, Power. Beliau melakukan suatu penelitian yang sangat menarik, teman-teman. Nah, penelitian itu penelitian mengenai apa sih? Jadi beliau melakukan suatu penelitian tentang uang. Kemudian beliau udah meneliti nih bahwa hasilnya adalah 1% orang terkaya di dunia itu menguasai sekitar 50% dari total uang yang beredar di dunia ini, teman-teman. Jadi bisa bayangin 1% orang terkaya menguasai 50% uang yang beredar di dunia ini. Nah, apa yang terjadi kalau misal 1%-nya itu kita naikkan sedikit, teman-teman? Misalnya jadi 5%. Jadi menurut penelitian beliau, 5% orang terkaya di dunia itu menguasai lebih dari 90% uang yang beredar di dunia ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin sendiri, 10% sisa uangnya diperebutkan oleh 95% manusia, teman-teman. Jadi dari sini kelihatan kan bahwa sekian persen orang terkaya di bumi itu udah hampir menguasai keseluruhan uang yang ada di bumi ini, teman-teman. Kemudian satu hal yang menarik lagi adalah kalau misalnya uang itu dibagikan secara rata, jadi setiap orang memiliki jumlah uang yang sama, itu maka setiap orang di muka bumi ini itu mendapatkan sekitar 2,4 juta USD, teman-teman. Atau kalau misalnya dirupiahkan itu dalam kurs hari ini itu mungkin sekitar 30 miliar ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya uangnya semua dibagi rata nih, tiap orang bisa memegang sebanyak sekitar 2,4 juta USD. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya di kepala teman-teman ya, kenapa nggak semua orang mendapatkan uang yang sama aja sih supaya setiap orang memperoleh keadilan? Kalau misalnya setiap orang memperoleh keadilan ini, semua orang dibagi rata memiliki uang yang sama, maka semua orang pasti nggak akan kesulitan dalam menjalani hidup ini, teman-teman. Mereka pasti bisa berkecukupan, mereka tidak mengalami kesulitan dalam hidup, mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka bisa nggak perlu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka atau demi sesuap nasi. Kemudian mereka juga bisa membiayai semua keluarga mereka. Nah, tapi teman-teman, apa yang terjadi kalau misalnya tiap orang memiliki jumlah uang yang sama? Tiap orang akan memperoleh sekitar 2,4 juta USD atau itu sekitar 30 miliar pada saat video ini dibuat ya, teman-teman. Namun apa yang terjadi kalau misalnya setiap orang punya uang yang sama itu? Setiap orang punya 2,4 juta USD. Ternyata teman-teman, penelitian membuktikan bahwa dalam 5 tahun keadaan keuangan setiap orang akan kembali ke posisi awalnya, teman-teman. Yang kaya tetap akan menjadi kaya, kemudian yang miskin bakal kembali ke kondisinya lagi, yaitu kesulitan uang. Nah, kenapa bisa demikian, teman-teman? Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi kaya atau tidak, itu bukan masalah kita punya uangnya atau enggak aja, teman-teman. Tapi itu juga masalah dari mindset kita. Apakah kita memiliki mindset kaya atau mindset miskin, teman-teman. Jadi seseorang bisa aja miskin, namun dia memiliki mindset kaya. Kemudian bisa aja ada orang yang kaya tapi ia punya mindset yang miskin. Jadi punya banyak uang belum tentu memiliki mindset kaya, teman-teman. Dan begitu juga kalau misalnya kita nggak punya uang, kita bukan berarti kita punya mindset miskin. Bisa aja kita misalnya belum punya uang tapi kita punya mindset kaya, nanti dalam jangka panjang kita bisa memperoleh kekayaan juga, teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan mindset kaya sama mindset miskin ini? Jadi yang membedakan mindset kaya sama mindset miskin adalah orang yang memiliki mindset kaya, mereka rata-rata menggunakan sebagian besar dari uang mereka itu untuk menghasilkan uang lagi, teman-teman. Jadi uangnya bukan tujuannya untuk konsumtif, membeli sesuatu untuk kepuasan diri. Mungkin itu mereka tahan dulu, tapi mereka mengutamakan yang namanya investasi atau menghasilkan uang dari uang. Itu
entah itu investasi ke bisnis mereka, atau investasi secara aset, atau mungkin mereka juga investasi ke diri mereka sendiri dengan menambah koneksi, menambah wawasan, atau apapun itu. Jadi intinya adalah mereka menggunakan sebagian besar dari uang mereka untuk menghasilkan uang lagi, teman-teman. Jadi bukan untuk di-spend, untuk bersenang-senang atau berfoya-foya ya, teman-teman. Mereka tidak menggunakan uangnya untuk hanya membeli barang yang tidak perlu, atau untuk pamer ke orang, pamer ke sosial media, membeli barang hanya untuk membuat orang lain iri, atau mereka menghamburkan uang tersebut dengan hidup boros atau hidup berfoya-foya. Mereka tidak melakukan hal itu, teman-teman. Itu yang dimiliki oleh mindset kaya, di mana mindset mereka adalah uangnya digunakan untuk menghasilkan uang lagi ya, teman-teman. Itu yang membedakan. Namun ya pada akhirnya kalau misalnya mereka mungkin uangnya udah banyak, udah bener-bener berkecukupan, baru mereka membeli barang luxury atau enjoy atau semacamnya, teman-teman. Jadi diutamakan membangun asetnya dulu atau membangun penghasilannya dulu, teman-teman. Nah, mereka juga membeli berbagai macam aset. Bisa aja uang mereka digunakan untuk membeli properti yang harganya naik terus, kemungkinan diinvestasikan ke bisnis mereka atau investasi ke diri mereka sendiri ya, teman-teman. Jadi itu semua cuman masalah mindset kita, apakah kita memiliki mindset yang kaya atau mindset yang miskin. Kalau misalnya keadaan ekonomi kita sekarang lagi sulit tapi kita memiliki mindset yang kaya, kalau kita misalnya bekerja keras terus dan kita konsisten dengan mindset kaya kita berinvestasi, kita menambah ilmu, nambah wawasan, nambah koneksi, disiplin melakukan hal tersebut, teman-teman, dalam jangka panjang kita bisa juga mencapai kekayaan, walaupun sekarang kondisinya mungkin kita lagi sulit ya, teman-teman. Tapi mungkin teman-teman berpikir, oh kalau misalnya penghasilannya besar pasti teman-teman nggak akan dalam keadaan yang sulit. Nggak gitu juga, teman-teman. Bisa aja kita berpenghasilan besar tapi kita akhirnya jatuh ke dalam lubang kemiskinan juga. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, pasti banyak banget nih cerita yang seperti orang yang tiba-tiba dia jadi milioner, dia tiba-tiba menang lotre atau menang undian, dia tiba-tiba dapat puluhan M atau ratusan M atau jutaan dolar, tapi setelah 3 tahun atau 5 tahun mereka akhirnya kembali ke kondisi ekonominya seperti di awal, teman-teman, seperti saat mereka belum menang lotre. Nah, hal itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena itu mereka belum memiliki yang namanya literasi keuangan. Jadi mereka belum melalui prosesnya, teman-teman. Nah, kemudian ada satu lagi hal menarik nih. Pada tahun 1923 ada suatu event di mana para orang kaya berkumpul, teman-teman. Jadi di satu event ini, di salah satu hotel, ada 8 orang terkaya di Amerika, teman-teman. Mereka adalah Charles Schwab, Richard Whitney, Jesse Livermore, Ivan Kruger, Howard Hobson, Arthur Cutten, Leighton Fraser, Albert Fall. Jadi ini mereka semua ini adalah orang-orang yang luar biasa kaya ya, teman-teman. Mungkin kita pasti mengira, wah kalau misalnya dia udah sekaya itu, sudah konglomerat, pasti mereka akan berada di posisinya yang selalu di atas, teman-teman. Namun apa yang terjadi? Setelah dilakukan penelitian, 20 tahun setelah hari itu, teman-teman, ternyata dari 8 orang itu, 6 orang meninggal dalam keadaan memiliki hutang, kemudian 1 orang memiliki sakit jiwa, kemudian satunya lagi masuk penjara, teman-teman. Nah, dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa orang yang mendapatkan kekayaan secara instan, mereka juga memiliki potensi untuk kehilangan uang tersebut secara instan, teman-teman. Karena mereka belum melalui prosesnya. Sedangkan orang yang udah melalui proses, yang misalnya benar-benar membangun dari nol, dari susah, mereka cenderung bisa mempertahankan kekayaannya karena mereka udah melalui suatu proses yang panjang. Setelah mereka dalam hidup ini, mereka sudah digembleng sampai akhirnya mereka bisa mencapai ke titik itu. Makanya mereka lebih memiliki kecenderungan untuk bisa mempertahankan kondisi keuangan mereka, teman-teman. Jadi mereka bisa stay tetap kaya, teman-teman. Tapi ini nggak berlaku untuk semuanya ya. Ini hanya kecenderungan, tapi nggak selalu 100% begitu, teman-teman. Cuman sebagian besar. Nah, jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau misalnya kita bukan terlahir di keluarga yang tidak kaya ya. Jadi kalau misalnya kita terlahir di keluarga yang biasa-biasa aja, atau dari ekonomi kelas menengah atau kelas bawah, kita jangan berkecil hati, karena kalau misalnya kita konsisten dalam keuangan kita, nanti dalam jangka panjang kita juga bisa menuai hasilnya, teman-teman. Kalau misalnya orang yang mendapatkan kekayaannya secara instan, mereka memiliki kecenderungan untuk kehilangan kekayaan tersebut secara cepat juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak terlahir di keluarga kaya, kita membangun kekayaan kita perlahan demi perlahan, itu juga bukan sesuatu yang jelek ya, teman-teman, bukan sesuatu yang buruk, malah itu positif buat kita. Nanti kita lebih memiliki kecenderungan untuk mampu mempertahankan kekayaan tersebut, karena kita udah melalui pahit-pahitnya hidup, teman-teman. Ya seperti yang kita ketahui, emang hidup pada akhirnya hidup itu seperti roda. Kita yang terkadang kita di bawah, kita bisa juga mencapai titik atas.
Dan begitu juga mereka yang di atas bisa mencapai titik yang bawah, teman-teman. Yang penting kita selalu mempersiapkan diri kita, karena yang namanya sukses itu pasti di saat kesiapan bertemu dengan kesempatan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita suatu saat nih kita punya kesempatan, namun kita nggak siap, kita juga nggak akan bisa mencapai kesuksesan itu, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita siap, kesempatan nggak datang, ya setidaknya kita udah mempersiapkan diri. Dan masalah kesempatan datang atau enggak itu mungkin rezeki masing-masing ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya suatu saat rezekinya udah datang, kita dapat kesempatan, kita udah menyiapkan diri, kita siap, kita juga bisa jadi sukses, teman-teman. Nah, karena hidup semacam roda, kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Jadi alangkah baiknya jika kita berada di bawah, kita tetap berjuang dan jangan menyerah. Tapi kalau misal suatu saat kita udah nyampe di titik puncak nih, teman-teman, kita juga harus tetap bisa menjaga integritas kita tidak dikuasai kesombongan kita tidak merendahkan orang, kita menghargai orang lain, supaya kita bisa tetap di atas ya, teman-teman. Jangan sampai karena suatu kesalahan nanti akhirnya karir yang kita udah bangun selama berpuluh-puluh tahun lamanya akhirnya hancur karena satu kesalahan tersebut, teman-teman. Tapi yang namanya kita manusia, kita pasti nggak luput dari kesalahan. Jadi untuk menutup pembahasan kali ini, aku ingin mengutip salah satu quotes dari Warren Buffett ya, teman-teman. Warren Buffett itu investor panutan kita semua, para investor saham pasti ngefans sama beliau. Jadi Warren Buffett berkata bahwa it takes 20 years to build a reputation, but only 5 minutes to destroy them. Kita untuk membangun sebuah reputasi itu kita butuh puluhan tahun namanya. Kita bisa butuh sampai 20 tahun untuk bisa bangun reputasi kita ya, teman-teman. Namun untuk menghancurkan reputasi tersebut kita cuma butuh 5 menit, teman-teman. Satu kesalahan yang konyol bisa menghancurkan semua reputasi yang udah kita bangun selama ini, teman-teman. Itulah makanya alangkah baiknya kita tetap bijaksana dalam mengambil keputusan. Terus kita juga jangan sampai kita terjun ke lubang kesalahan itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah sampai di posisi atas, kita juga harus tetap nampak bumi ya, teman-teman. Jangan mentah-mentah nanti kita udah di atas, kita akhirnya dikuasai kesombongan, akhirnya nanti kita bisa jatuh lagi, teman-teman. Nah, jadi sekian pembahasan kita pada kali ini. Jadi inti dari pembahasannya adalah yang ingin aku sampaikan dari video ini adalah literasi keuangan itu sangat penting ya, teman-teman. Jadi walaupun kita punya uang, kalau kita tidak memiliki literasi keuangan yang baik, ada kemungkinan kita bisa kehabisan uang tersebut, teman-teman. Namun kalau misalnya uang kita nggak seberapa, tapi kita punya literasi keuangan yang baik, pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan keuangan kita, atau kita bisa mencapai financial freedom juga, teman-teman. Jadi mulai dari sekarang ada baiknya kita untuk mempelajari literasi keuangan dan kita mulai berinvestasi, teman-teman. Nah, kalau misalnya instrumen investasi yang digunakan apa, itu tergantung teman-teman ya, cocoknya ke instrumen yang mana. Itu juga udah aku sering bahas di video-video lainnya, teman-teman bisa cek di playlist Daniel Lianto. Sana aku membahas tentang berbagai macam konten mengenai personal finance, teman-teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Kemudian aku udah taruh link sosial mediaku di sebelah sini, teman-teman bisa add. Kemudian bagi teman-teman yang suka video ini, teman-teman bisa memberikan like. Bagi teman-teman yang nggak suka, teman-teman bisa kasih dislike. Kemudian teman-teman juga bisa nih komentar di video ini. Kemudian teman-teman bisa share video ini ke teman-teman dari kalian, supaya video ini bisa membantu lebih banyak masyarakat Indonesia untuk mencapai financial freedom atau mencapai kebebasan finansialnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.